Seorang siswa SMA bernama Mochizuki Touya tiba-tiba terbangun di sebuah tempat asing. Di hadapannya ada seorang pria tua berjanggut panjang yang memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan. Tuhan dengan sopan meminta maaf dan menjelaskan bahwa Touya telah meninggal dunia karena kesalahannya, sebuah kecelakaan administratif yang tidak seharusnya terjadi. Meskipun terkejut, Touya justru menerima kenyataan itu dengan sangat tenang. Sebagai bentuk tanggung jawab, Tuhan menawarkan untuk menghidupkan kembali Touya di dunia lain. Dunia tersebut berbeda dari dunia asalnya dan masih berada pada tahap perkembangan awal, mirip dengan Eropa abad pertengahan. Touya menyadari bahwa ia tidak akan bisa kembali ke dunia lamanya, tidak bisa bertemu keluarga maupun teman-temannya lagi. Namun ia menerima hal tersebut dengan lapang dada. Tuhan memberi Touya satu permintaan sebelum reinkarnasi. Setelah berpikir sejenak, Touya meminta sesuatu yang tidak biasa. Smartphone miliknya ikut dibawa ke dunia baru. Tuhan menyetujui permintaan tersebut dan menyesuaikan smartphone agar bisa berfungsi di dunia baru. Menghubungkannya dengan sistem dunia tersebut, memastikan Touya mendapatkan kemampuan fisik dan magis yang lebih baik agar tidak mati dengan mudah lagi. Touya pun terbangun di dunia baru sendirian di alam terbuka. Ia menyadari bahwa ia masih mengenakan pakaian lamanya. Smartphone-nya benar-benar ada di tangannya. Dunia di sekitarnya benar-benar asing. Dengan perasaan bingung namun penasaran, Touya berkata dalam hati, "Jadi, inilah dunia baru itu." Touya mulai berpikir praktis. Ia tidak punya uang, tidak punya makanan atau air, tidak tahu harus pergi kemana. Ia memutuskan untuk menuju kota terdekat yang terlihat dari kejauhan. Di perjalanan, Touya bertemu seorang pedagang pakaian bernama Zanak. Pedagang itu terkejut melihat model pakaian Touya yang sangat aneh dan belum pernah ia lihat. Bahan dan jahitannya yang terasa tidak berasal dari dunia ini. Zanak tertarik dan menawarkan untuk membeli pakaian Touya. Touya dengan cerdik menjual pakaiannya agar mendapatkan uang, sekaligus meminta ditumpangi kereta menuju kota berikutnya. Kesepakatan pun terjadi. Touya mendapatkan uang untuk bertahan hidup, tumpangan ke kota pakaian baru yang sesuai dengan dunia tersebut. Dalam perjalanan menuju kota, Touya memandang dunia di sekelilingnya, pegunungan, jalan tanah, dan bangunan bergaya abad pertengahan. Ia menyadari satu hal penting. Mulai sekarang, inilah dunia tempat ia hidup. Dengan smartphone di tangannya dan masa depan yang belum diketahui, perjalanan Touya di dunia lain pun dimulai. Touya akhirnya tiba di sebuah kota bernama Livret. Kota ini ramai dengan bangunan batu, jalan sempit, kereta kuda, dan penduduk yang berpakaian ala abad pertengahan. Ia memperhatikan bahwa tulisan di dunia ini tidak bisa ia baca, meskipun ia masih bisa memahami percakapan lisan. Touya menyadari bahwa ia harus banyak belajar tentang dunia ini. Touya dan Zanak sampai di toko pakaian milik Zanak. Zanak langsung memerintahkan pegawainya untuk mengukur tubuh Touya, menjahit pakaian baru yang sesuai dengan dunia ini. Saat pakaian Touya, seragam sekolah dari dunia lama, dilepas, Zanak semakin kagum dengan kualitas bahan dan jahitan pakaian tersebut, bahkan mengira Touya hendak menipunya karena pakaian dalamnya pun terasa sangat berkualitas. Akhirnya, Zanak memutuskan untuk membeli semua pakaian Touya. Karena Touya tidak tahu harga pasar di dunia ini, ia menyerahkan penentuan harga pada Zanak. Sebagai hasilnya, Touya menerima 10 koin emas, jumlah yang ternyata sangat besar. Touya berpikir dalam hati bahwa ia harus menjaga uang ini baik-baik, karena itu adalah satu-satunya modal hidupnya sekarang. Setelah urusan selesai, Zanak menunjukkan arah ke sebuah penginapan bernama Silver Moon Inn dan menyarankan Touya untuk menginap di sana. Touya menggunakan smartphone-nya sebagai peta, karena lokasi penginapan otomatis ditampilkan. Berkat itu, ia tidak tersesat meski tidak bisa membaca papan petunjuk. Di Silver Moon Inn, Touya disambut oleh seorang gadis resepsionis yang ramah.
Ia menanyakan harga. 1 malam plus 3 kali makan sama dengan 2 koin tembaga Touya membayar dengan 1 koin emas, yang ternyata setara dengan 100 koin tembaga. Resepsionis sangat terkejut dan menjelaskan bahwa 1 koin emas sama dengan biaya hidup nyaman selama sekitar 50 hari. Touya pun sadar bahwa dirinya sekarang sangat kaya menurut standar kota ini. Karena tidak ingin repot, Touya memutuskan untuk menyewa kamar selama 1 bulan penuh. Biayanya hanya 60 koin tembaga, jumlah yang sangat kecil dibandingkan uang yang ia miliki. Touya meminta resepsionis untuk menuliskan namanya karena ia tidak bisa menulis huruf di dunia ini. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Mochizuki Touya dan mendapat kamar sederhana namun nyaman. Setelah beristirahat, Touya keluar berjalan-jalan mengelilingi kota. Ia memperhatikan beberapa hal penting. Banyak orang membawa senjata, menandakan dunia ini tidak sepenuhnya aman. Ia membutuhkan pekerjaan atau sumber penghasilan. Ia juga memerlukan senjata untuk melindungi diri. Touya mulai berpikir serius tentang bagaimana bertahan hidup di dunia ini. Di tengah kota, Touya melihat keributan. 2 orang pria kasar sedang berdebat dengan 2 gadis petualang. Mereka mengklaim telah membeli tanduk rusa kristal seharga 1 koin emas. Namun, para gadis menolak karena tanduk itu rusak dan tergores saat diserahkan. Kondisinya tidak seperti itu. Nilainya tidak lagi sepadan dengan harga emas. Para pria itu berniat menipu dan memaksa. Salah satu pria mencoba mengakhiri masalah dengan melempar 1 koin perak sebagai ganti rugi dan kabur sambil membawa tanduk tersebut. Salah satu gadis dengan tegas berkata, "Aku tidak butuh uangmu. Kembalikan tanduk itu." Situasi menjadi semakin tegang dan perkelahian tampak tak terhindarkan. Touya yang sejak tadi memperhatikan dari kejauhan menyadari bahwa dunia ini keras dan tidak adil. Orang lemah mudah ditindas, ia mungkin tidak bisa hanya diam saja. Dengan ekspresi serius, Touya pun bersiap untuk turun tangan, menandai awal keterlibatannya dalam konflik dunia baru ini. Konflik dunia. Melihat 2 gadis diperlakukan tidak adil, Touya akhirnya ikut campur. Ia menghentikan para pria kasar dan dengan tenang menyatakan bahwa tanduk rusa kristal itu sebenarnya bernilai 1 koin emas, lalu menawarkan untuk membelinya sendiri. Tindakan Touya mengejutkan semua orang, termasuk kedua gadis tersebut. Para pria itu marah dan merasa direndahkan. Salah satu dari mereka menghancurkan tanduk kristal dengan paksa, membuat situasi berubah menjadi kekerasan. Ketika salah satu pria mengayunkan senjata ke arah Touya, Touya dengan refleks luar biasa, mampu melihat gerakan serangan menghindar dengan tepat, menyadari bahwa tubuhnya telah diperkuat oleh kekuatan yang diberikan Tuhan. Touya membalas dengan pukulan lurus ke perut, membuat lawannya terlempar dan tumbang seketika. Pria lainnya mencoba menyerang, namun salah satu gadis petualang maju dengan cepat dan menjatuhkannya dengan 1 pukulan keras. Kedua, penyerang pun tak berdaya. Touya terkesima bukan hanya oleh kekuatannya sendiri, tetapi juga oleh kemampuan bertarung gadis itu. Setelah konflik mereda, Touya menyesal karena tanduk kristal itu hancur, mengira telah merusak barang berharga mereka. Namun para gadis justru berterima kasih karena Touya telah membantu mereka keluar dari masalah besar. Mereka pun mengajak Touya untuk beristirahat dan minum bersama di penginapan. Di dalam penginapan, Touya berbincang dengan 2 gadis tersebut. Mereka menjelaskan bahwa mereka datang ke Livret untuk mengantarkan tanduk rusa kristal. Mereka menerima permintaan dari seseorang, namun ternyata permintaan itu mencurigakan. Kecurigaan mereka terbukti ketika para pria mencoba menipu dan merampas barang tersebut. Touya pun mengaku bahwa dirinya baru saja tiba di kota ini. Bahkan, sebenarnya baru saja tiba di dunia ini. Para gadis menyarankan agar Touya mendaftar ke Guild Petualang. Mereka menjelaskan bahwa Guild adalah tempat untuk menerima permintaan pekerjaan, mendapatkan imbalan, menjamin keamanan, dan legalitas pekerjaan. Touya memahami bahwa Guild berfungsi seperti lembaga pencari kerja, dan langsung tertarik. Mereka sepakat untuk mendaftar bersama keesokan harinya.
Kedua gadis itu akhirnya memperkenalkan diri. Elze Siloweska, kakak, Linze Siloweska, adik Touya, pun memperkenalkan dirinya sebagai Mochizuki Touya. Elze dan Linze merasa nama Touya unik dan menanyakan asal negaranya, Ishan. Touya hanya tersenyum samar, tidak menjelaskan lebih jauh. Dengan secangkir minuman hangat di tangan, Touya menyadari sesuatu. Ia tidak lagi sendirian, ia mulai membangun hubungan pertama di dunia baru. Masa depannya kini perlahan terbentuk. Malam itu menjadi awal perjalanan Touya sebagai petualang dan awal kisahnya bersama Elze dan Linze di dunia baru. Malam hari, Touya kembali ke kamarnya di Silver Moon Inn. Ia duduk di ranjang sambil merenung. Banyak hal terjadi hanya dalam satu hari, terbangun di dunia lain, menjual pakaian, mendapatkan tempat tinggal, terlibat perkelahian bertemu Elze dan Linze. Touya menyimpulkan hari itu sebagai hari pertama yang benar-benar kacau. Alih-alih menulis buku harian, Touya memilih mencatat kejadian hari ini di smartphone-nya. Ia teringat ucapan Tuhan bahwa smartphone tidak bisa menghubungi dunia lamanya, tidak bisa mengirim pesan atau telepon, namun tetap bisa digunakan untuk membaca, mencatat, dan membantu navigasi. Touya merasa sedikit lega. Setidaknya aku masih bisa membaca dan menulis selama di dunia ini. Sebelum tidur, Touya menatap layar ponselnya dan berpikir tentang rencana selanjutnya. Ia mengingat kesepakatan dengan Elze dan Linze. Besok, mereka akan pergi mendaftar ke Guild Petualang. Touya menyadari bahwa Guild akan menjadi sumber penghasilan cara bertahan hidup. Awal petualangan sebenarnya Touya berbaring di tempat tidur. Di pikirannya terlintas wajah Elze dan Linze, kota Leafret, serta dunia baru yang masih asing baginya. Dengan senyum tipis, Touya berkata dalam hati, "Aku menantikan hari esok." Lampu kamar padam, malam di kota Leafret terasa tenang. Touya tertidur pulas, menandai berakhirnya hari pertamanya di dunia lain. Petualangan barunya baru saja dimulai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.